Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas sewerage dan drainase berkelanjutan. Kali ini saya akan memaparkan untuk pertemuan yang ke-7. Ya, perhatikan untuk mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah ini, materi itu sudah ada di Google Classroom semuanya. Jadi silakan dipelajari, dan di video ini dan video-video selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan saja. Misalnya rumus, persamaan, dan contoh soal misalnya ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang videonya. Yang lain kebanyakan kalau yang teori kamu silakan baca sendiri. Jika ada yang tidak jelas bisa bertanya di Google Classroom atau langsung japri saya aja. Oke? Baik. Pertemuan 7 kita bahas analisis hidrologi. Jadi untuk membuat merancang drainase, kita memerlukan analisis hidrologi dan analisis hidrolika. Kali ini tentang hidrologi, yaitu tentang limpasan. Ya, yang paling penting adalah kita memperkirakan laju puncak aliran. Kenapa? Karena kita pengen tahu debit limpasan yang paling besar berapa, supaya kita bisa merancang drainase yang sesuai. Ya, ada dua metode untuk memperkirakan laju aliran puncak yang dibahas di sini, yaitu metode rasional. Yang dibahas, kalau yang nggak dibahas itu metode hidrograf. Kamu silakan lihat kembali mata kuliah hidrologi dan hidrogeologi. Di sana sudah cukup jelas saya rasa dibahas. Limpasan atau surface runoff. Ya. Aliran permukaan. Kalau limpasan saja itu banyak, ada 3 ya, limpasan permukaan, kemudian limpasan antara, dan juga nantinya limpasan bawah tanah. Ya. Limpasan adalah gabungan aliran permukaan, aliran-aliran tertunda, dan aliran bawah permukaan. Nah, itu dia seperti yang saya bilang tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan silakan dibaca sendiri. Nah, ini adalah gambar 212 adalah pengaruh bentuk das pada aliran permukaan. Das memanjang dan das melebar. Ya. Das itu seluruh daerah ini, ingat ya, bukan hanya sungainya, tapi seluruh daerah yang kalau hujan jatuh di titik di dalam das, maka dia akan keluar nantinya di outlet yang sama di sini. Itu pengertian das. Jadi das itu bukan hanya sungainya, bukan hanya anak sungainya, tapi juga seluruh tanah yang ada di sini, seluruh area yang ada di sini. Oke? Kita lihat pengaruhnya. Apa bedanya das memanjang dengan das melebar? Itu kalau kita gambarkan hidrografnya. Nah, kalau das memanjang itu waktu konsentrasinya itu akan lama dan debit puncaknya itu tidak akan tinggi. Ini. Ya, ini sumbu X adalah waktu, ini adalah Q dan P. Q yang sebelah sini, P itu adalah ini, curah hujan. Jumlah curah hujan yang terjadi. Jadi hujannya terjadi sekian waktunya dan kedalamannya sekian, menyebabkan limpasan seperti ini. Grafik limpasan. Jadi debit puncaknya ada di sini dan waktu terjadinya itu sampai ke sini. Tapi kalau das melebar, kemungkinan karena titik paling jauhnya itu tidak terlalu jauh, bandingkan dengan yang ini ya, ini titik paling jauh kan di sini. Kalau yang ini paling jauhnya mungkin di sini atau di sini. Sehingga hidrograf hujannya seperti ini. Curah hujannya sama, tapi karena bentuk dasnya beda, maka waktunya itu lebih singkat. Waktu aliran ya, ini waktu limpasan nih. Dan debit puncaknya itu lebih tinggi, karena lebih cepat berkumpul airnya. Oke. Kemudian pengaruh kerapatan parit, ini di gambar 213. Kalau yang ini sungai, anak-anak sungai dan juga jaringan drainasenya itu lebih rapat. Sementara kalau yang ini lebih jarang, anak sungainya lebih jarang. Ya, apa pengaruhnya? Kalau lebih rapat parit atau salurannya, maka
waktu terjadi limpasan tuh lebih singkat dan debitnya lebih tinggi. Karena lebih cepat terkumpul airnya, lebih cepat menuju titik ini. Kalau dia lebih jarang, ternyata waktunya lebih lama dan kerapatannya, debit puncaknya itu lebih rendah. Nah, memperkirakan laju aliran puncak atau debit banjir itu ada beberapa metode. Lebih sering itu dipengaruhi oleh ketersediaan data. Jadi kita mau pakai metode ini, tapi datanya nggak ada. Terpaksa kita menggunakan metode yang lain. Seperti yang sudah kita bahas, dipakai rasional atau hidrograf banjir. Metode hidrograf tidak dibahas di sini. Nah, ini adalah resume kronologis perkiraan debit banjir berdasarkan data yang ada. Ya, kita mau mengetahui debit puncak. Tapi kita harus tahu dulu cukup atau tidak datanya. Nah, dalam menganalisis kamu perlu hidrograf atau tidak? Kalau nggak perlu langsung ke kanan, kalau perlu ke kanan. Aduh, ini kanan yang mana? Kiri yang mana ya? Kita lihat di sini, ini kanan, ini kiri, gitu ya. Oke, kalau tidak perlu hidrograf, bisa pakai analisis frekuensi. Buka kembali hidrologi. Ada data debit nggak? Oh, ternyata ada data debit. Cukup panjang tidak datanya? Misalnya 10 tahun minimal. Kalau tidak cukup panjang, maka harus perkirakan Q rata-rata dari data yang ada. Kemudian hitung Q untuk periode ulangnya dari Q rata-ratanya. Tapi kalau data cukup panjang, ini. Nah, kalau tidak ada data debit gimana? Perkirakan hujan das rencana. Jadi kita mencari hujan rencana, karena data debit nggak ada. Mungkin yang ada hanya data hujan. Jadi kita perkirakan hujan rencana. Kemudian kita hitung Q untuk periode ulang TR dengan rumus rasional yang setelah ini kita bahas. Kalau perlu hidrograf, maka kamu perlu metode hidrograf satuan. Sudah jelaskan juga di hidrologi, ya. Silakan buka kembali. Apakah ada data hujan dan aliran? Kalau enggak, kamu harus menurunkan hidrograf satuan sintetis. Kalau ada data hujan dan aliran pada tempat yang mau kamu bahas, turunkan hidrograf satuan. Ya. Kemudian sampai memperoleh hidrograf satuan sintetis. Nah, baru nanti ada Q puncak dengan periode ulang tertentu, selesai. Nah, data Q atau debit puncak banjir itu akan kita gunakan untuk merancang drainase. Kita lanjutkan untuk analisis hidrolikanya. Gitu. Metode rasional. Ini metode yang sangat sederhana untuk menghitung debit puncak. Tapi ingat hanya untuk das berukuran kecil, di bawah 300 hektar. Rumusnya adalah 0,002778 CIA. Kamu ingat aja ini adalah agen Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat ya. CIA. CIA 0,002778. Gampang sekali. Ya, C adalah koefisien aliran permukaan, ada di tabel nanti. I adalah intensitas hujan. Ingat, intensitas hujan. Intensitas hujan itu bukan kedalaman hujan, tapi kedalaman per waktu. Oke. Dan A-nya untuk rumus yang ini kita gunakan luas das dalam hektar. 1 hektar itu 10.000 meter kuadrat. Nanti kalau kamu baca buku lain, itu akan ditulis 0,278 CIA. Sama saja, cuma bedanya mungkin A-nya itu digunakan dalam kilometer kuadrat kalau nggak salah saya. Jadi kalau kamu pakai rumus ini, masukkan apa yang diminta. Kalau A-nya itu diminta dalam rumus ini adalah hektar, masukkan hektar. Kalau diketahuinya kilometer kuadrat, rubah dulu ke hektar. Baru bisa kamu masukkan rumus ini. Nah, kalau rumus yang satu lagi yang 0,278 juga demikian. Kalau A-nya itu adalah dimasukkan dalam meter kuadrat, maka rubah dulu kalau diketahuinya hektar. Oke? Nah, ini yang saya maksud. Ternyata saya udah tulis juga di sini ya. Kalau A-nya dalam kilometer kuadrat, nah, masukkanlah rumus 0,2778. Ada juga buku menulis 0,278 saja. Kalau kamu gunakan untuk menghitung debit rencana dengan periode ulang tertentu, maka I yang digunakan adalah sesuai dengan periode ulang T, yaitu IT. Dengan T adalah periode ulang. Misalnya, periode ulang yang kamu perlukan adalah 2 tahun. Maka kamu perlu mencari I2. Ya. Nah,
Kapan Pak kita pakai periode ulang 2 tahun, 5 tahun? Nah, itu tergantung nanti kalau kamu merencanakan drainase. Kalau kamu merencanakan drainase kompleks perumahan misalnya, itu diminta periode ulang 2 tahun biasanya. Nanti semakin besar luas daerah yang pengen kita cover, maka periode ulang semakin tinggi. Ya, semakin lama. Bisa diminta periode ulang 5 tahun, itu ada tabelnya nanti di dalam peraturan. Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh das, selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi. Apa itu waktu konsentrasi? Waktu konsentrasi adalah waktu di mana titik hujan terjauh itu mencapai outlet. Ya, outlet itu tempat keluar airnya. Nah, misalnya ada ini hidrograf, ini adalah debit banjir, ini adalah hujan. Intensitas hujan yang berbeda-beda. Hujan yang ini dengan durasi sampai ke sini saja, dia menyebabkan limpasan seperti ini bentuknya. Kalau yang hujan yang kedua, ini menyebabkan seperti ini hidrografnya. Yang paling panjang menyebabkan seperti ini hidrografnya. Jadi debit puncaknya ini, kalau yang ini debit puncak, dan ini debit puncaknya di sini sama, cuma dia terjadi lebih lama debit puncaknya ya. Nah, TC itu adalah waktu sampai dia dari titik, kalau hujan jatuh di titik terjauh dalam das, ketika titik hujan itu sampai di outlet, itulah dia waktu konsentrasi. Waktu air tersebut tiba di outlet. Ya. Nah, kalau yang bawah itu aliran akibat hujan dengan durasi hujannya itu lebih kecil daripada waktu konsentrasi. Nah, waktu konsentrasi di das ini dia ya, waktu konsentrasinya. Nah, hujan yang terjadi di sini, dia itu kan durasinya sampai ke sini saja berhenti hujannya. Berarti dia D, durasinya lebih kecil daripada waktu konsentrasi. Kalau hujan yang kedua itu sama dengan waktu konsentrasi nih. Kalau hujan yang ketiga itu waktu konsentrasi di sini, durasinya sampai ke sini hujannya. Jadi menyebabkan hidrografi seperti ini. Oke. Koefisien aliran permukaan. Tadi kan di rumus Q ada CIA. C itu apa? Koefisien aliran permukaan. Jadi beda tekstur, beda kondisi permukaan itu menyebabkan koefisiennya berbeda. Nah, ini silakan baca saja. Kita menentukan secara kasar ini di sini. Tapi nanti kalau memang kamu bekerja, kamu itu C-nya itu diteliti, baru bisa digunakan lebih lanjut. Ya. Contohnya, kalau lahan atau karakter permukaannya adalah taman tempat bermain. Nah, range atau jangkauan koefisien alirannya 0,2 sampai 0,35 kisarannya ya. Kemudian kalau perkerasan, aspal dan beton, maka nilai koefisien alirannya 0,7 sampai 0,95. Perhatikan, C itu kan koefisien aliran permukaan. Kalau C-nya kecil, apa maksudnya? Kalau C-nya besar, apa maksudnya? Ya. Kita balik ke sini. Ini. Kalau C besar, maka Q akan besar. Kalau C kecil, maka Q akan kecil. Kapan debitnya besar? Kalau misalnya dia melewati perkerasan misalnya. C-nya kan besar ini. Sehingga kalau semakin penyalahan diubah perkerasan menjadi jalan aspal, kamu lapisi dengan beton, batu bata, paving block, maka debit banjirnya akan lebih besar. Makanya tidak disarankan kita mengubah lahan tentunya. Tapi tuntutan perkembangan penduduk dan ekonomi dan sosial itu membuat urbanisasi semakin banyak dan perubahan lahan semakin banyak terjadi ya. Coba membandingkan dengan taman kuburan misalnya, ini kan koefisien rendah.
Kenapa? Karena itu masih banyak tanahnya, sehingga hujan yang jatuh bisa terserap dibandingkan mengalir. Sementara kalau di sini 0,7 sampai 0,95 air yang jatuh di atas aspal dan beton itu mengalir semuanya. Ya. Nah, ini C. Kalau dari Hastings tahun 95, ini koefisien alirannya C itu dibagi lagi 3, CT, CS, dan CV. CT itu tergantung sama topografi, CS-nya tergantung sama jenis tanahnya, dan CV tergantung sama vegetasi atau tumbuhan yang ada di atasnya. Ini ditambah, ya. Misalnya, kamu lagi bahas sebuah tempat yang datar, di bawah 1% kemiringannya, 0,03 CT-nya. Kemudian tanah yang ada adalah lempung berpasir misalnya, maka CS-nya adalah 0,08 dan tumbuhan yang di atasnya adalah padang rumput 0,21, sehingga C-nya itu ditambahkan. Gitu ya. Yang mana dipakai, Pak? Ya terserah, kalau kamu mau pakai yang ini, kamu harus menggabungkan ini. Oke? Tapi memang uh, paling idealnya adalah diteliti dulu daerah yang mau kita bangun atau kita mau hitung debitnya. Tapi kalau di perkuliahan ya kita gunakan saja tabel ini. Bagaimana Pak kalau ada sub-sub das? Jadi satu das itu kan beda-beda tuh penggunaan lahannya. Nggak mungkin satu das itu rumput semua. Pasti ada perumahan, pasti ada lapangan, pasti ada daerah terbangun, ya. Jadi untuk mencari C das itu kombinasi aja semuanya. Misalnya C untuk padang rumput dikalikan luas padang rumput, kemudian ditambah dengan C untuk jalan, ditambah luas jalan, ditambah semua karena ini sigma, dibagi dengan luas area seluruhannya, luas das, ya. Gampang, itu nggak susah. Waktu konsentrasi, nah ini penting juga nih. Waktu konsentrasi saya udah bilang tadi apa artinya, silakan dibaca saja. Salah satu metode memperkirakan laju waktu konsentrasi adalah rumus Kirpich. Ya, sebenarnya kita bisa menghitung juga di lapangan. Tapi kalau dalam perhitungan dan seperti di kuliah misalnya, kita bisa menghitung saja. Ya. Rumus Kirpich TC sama 0,87 L kuadrat per 1000 kali S pangkat 0,385. Jadi kamu perlu kalkulator di sini. Jangan lupa milikilah kalkulator saintifik. Kalau di ujian nanti silakan sediakan itu. Ya. Nah, apa itu TC? Waktu konsentrasi. L panjang saluran utama dari hulu sampai outlet, sampai titik keluarnya dia. S kemiringan rata-rata saluran utama. Jadi saluran kan dari setiap das itu kan nggak mungkin sama semua. Jadi dirata-ratakan kemiringan salurannya, dimasukkan semua ke rumus ini, dapatlah waktu konsentrasi, yaitu waktu yang dibutuhkan air di titik terjauh mencapai outlet. Selain rumus Kirpich, banyak rumus lain. Nah, ini dia rumus-rumus yang bisa kamu gunakan untuk menghitung TC, waktu konsentrasi. Dan ada peruntukannya, misalnya kalau yang SCS like equation ini untuk daerah pertanian. Waktu konsentrasi juga dihitung dengan cara membedakannya menjadi dua komponen, yaitu T0 dan TD. T0 adalah waktu yang diperlukan air untuk mengalir dari permukaan lahan sampai ke saluran terdekat, dari tanah ke saluran. Kemudian, TD adalah waktu dari pertama masuk saluran sampai ke outlet, TD. Jadi, TC, waktu konsentrasi adalah T0 tambah TD. Sedangkan, penjabarannya kalau T0 adalah 2/3 kali 3,28 kali ln per akar S, TD adalah LS per 60 V. N adalah kekasaran Manning, ada di tabel. Tabelnya mungkin nggak ditampilkan di sini, itu ada di hidrologi atau mekanika fluida. S kemiringan lahan, L panjang lintasan aliran di atas permukaan lahan. Ya, ini di atas permukaan lahan ya. Yang T0 karena ceritanya dari lahan ke saluran. Bukan panjang salurannya ini. LS panjang lintasan aliran dalam saluran atau sungai. Nah, rumus ini ini panjang lintasan dari sungai ke outlet. Dan V kecepatan aliran dalam saluran.
Oke, jadi ada T0, ada TD. Nah, ini silakan kamu baca sendiri langkah-langkah pemakaian rumus rasional. Oke. Bagaimana dengan intensitas hujan? Tadi kita udah bahas soal C, sekarang bahas soal I, karena kan CIA, CIA. Intensitas hujan itu sebenarnya itu harus dicatat sama misalnya BMKG. Ya, harus ada data sebenarnya. Tapi kalau data hujan yang kamu catat itu adalah hujan manual, maka kita juga nggak bisa mengetahui intensitas hujan. Tapi ada caranya. Ya, ada caranya, yaitu dengan rumus mono no B. Atau kalau ada kurva IDF juga bisa digunakan. Ya, ini gambar 211-nya nggak saya masukkan ya. Tapi itu sudah dijelaskan di hidrologi. Silakan ini dibaca saja. Ini contoh soal yang perlu saya jelaskan. Suatu das ada beberapa subdas. Karakteristiknya ini. Jadi ini area pertama luasnya 40 hektar. Koefisien C-nya 0,25. Waktu konsentrasinya 12 menit. 12 menit itu berarti dari yang paling jauh sampai menuju ke saluran terdekat. Ini saluran ya. Tanah atau lahan subdas yang kedua 60 hektar. Luasnya CI-nya sekian. Waktu konsentrasinya 14. A1-nya 75. C1-nya 0,5. TC-nya 12 menit. Nah, ini dia. Dan ada jarak masing-masing. Ini panjang 200, ini panjang 250. Dan ada TD-nya 2 menit, TD-nya 3 menit. Oke, ingat. TC di sini itu beda dengan TD di sini. Kalau TC di sini itu, ini seharusnya T0 ya. Jadi dari sini menuju ke saluran, menuju jalan masuk saluran, menuju inlet, 14 menit. Kemudian kalau yang 2 menit ini apa? 2 menit ini adalah aliran dari sini ke sini. 2 menit. Oke? Lengkung intensitas hujan dengan kala ulang 25 tahunan mengikuti persamaan I25 sama dengan 15,538 per T tambah 46,69. Ini rumus intensitas hujannya atau pola intensitas hujannya sudah dikasih tahu. Jadi kamu nggak perlu cari lagi pakai rumus mononobe. Memang sudah dikasih tahu. Jadi per daerah itu mungkin punya pola intensitas hujan sendiri. Punya rumus sendiri. Oke. Dia tanya, hitung debit yang terjadi pada masing-masing segmen saluran. Berarti di sini berapa debitnya, di sini berapa debitnya, dan di sini berapa debitnya. Ya. Oke, cara mencarinya gimana? Pada inlet 1, waktu konsentrasinya adalah 12 menit. Jadi kurang dari 15 menit. Maka durasi di 15 menit dipakai. Jadi kalau kurang dari 15 menit, kita pakai aja 15 menit. Untuk memperkirakan intensitas hujan dari persamaan yang ada pada gambar 211. 211 mana dong? Enggak saya tulis mungkin ya. Oke. CIA tadi ya, rumus CIA ya. Pada kala hujan 25 tahunan, durasi 15 menit. Nah, kenapa 15? Karena tadi kita pakai ini ya, 15. Maka intensitas hujannya adalah I sama dengan 251,87. Dari mana Pak ini? Ini kan sudah diketahui polanya tadi. Tinggal masukin aja. Ini. T-nya berapa? 15 menit tadi kamu masukkan. Jadi untuk P1, QP1, ini adalah Q untuk yang ini. QP1. Masukkan aja 0,002778 kali C kali I kali A. Ini I yang kamu pakai rumus tadi. Rumus I di belakang. Masukkan T-nya 15 menit ya. Tapi ingat itu diubah menjadi diubah nggak ya menjadi detik? Nanti kamu coba sendiri. Harusnya diubah. Diubah menjadi detik ya. Dari 15 menit jadi detik. Oke, jadi CIA ya, luasnya kan 40 hektar. Dapatnya untuk debit di bagian pertama adalah 7 meter kubik per detik. Kemudian aliran dari inlet 1 mengalir melalui pipa sepanjang 200 meter dengan travel time 2 menit. Nah, ini air di sini, ini mengalir di sini, ya kan?
Debit puncak ke inlet dari sub area 2 dapat juga dihitung dengan rumus rasional. Nah, ini kita menghitung debit puncak ke inlet dari sub area 2. 0,078 itu koefisiennya, 0,45 itu C-nya. C-nya kan udah diketahui nih. Di daerah kedua. Dan A-nya 60. 60 itu dari sini, 60 hektar. Dapatnya 19,2 meter kubik per detik. Tapi pipa antara inlet 2 dan 3 nggak perlu didesain untuk mampu menampung jumlah debit dari inlet 1 dan 2. Ya, ini QP2 harusnya ya. Nggak perlu harus menampung 7 tambah 19,20. Nggak perlu menampung 26,2. Kenapa? Karena sub area 1 dan 2 itu punya waktu konsentrasi yang berbeda. Jadi air 7 ini nyampe ke titik ini beda dengan waktu air dari titik terjauh di segmen ini menuju titik ini. Sehingga 7 tambah 19,2 itu nggak sekalian ketemu. Sehingga saluran yang buat di sini nggak mesti harus bisa menampung kedua debit. Karena debitnya itu nggak sampai secara bersamaan. Ya. Sub area 1 dan 2 mempunyai waktu konsentrasi yang berbeda dan debit dari inlet 1 harus menempuh perjalanan 2 menit untuk mencapai inlet 2. Ya. Setelah tadi selesai sampainya ini kan bergabung ke sini 7 meter kubik per detik, kemudian ketika nyampe di sini dia membutuhkan waktu 2 menit untuk nyampe ke sini, untuk bertemu sama air yang masuk dari kawasan ini. Ini kan ada 2 menit waktu travel dari sini ke sini. Nah, dengan demikian pipa antara inlet 2 dan 3 nggak harus menampung keduanya sekaligus, tapi harus dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan koefisien aliran, gabungan, dan intensitas hujan berdasarkan waktu konsentrasi terpanjang. Jadi kita cari C12. C12 ini adalah koefisien gabungan antara 1 dan 2. Caranya bagaimana? Jadi tinggal rumus yang ini tadi. Mana sih? Nah, ini. Kalau mau tahu C gabungan ya. Jadi kamu tinggal kalikan C sama A untuk daerah pertama, ditambah C sama A, C kali A di daerah kedua. Jadi 40 kali 0,25 tambah 60 bagi 0,45 dibagi penjumlahan A. 40 tambah 60. Nah, ini dia. Dapatlah koefisien gabungannya adalah 0,370. Waktu konsentrasi terpanjang yang berlaku untuk kedua sub area 1 dan 2 itu adalah penjumlahan waktu konsentrasi sub area 1 dan waktu perjalanan dalam pipa antara inlet 1 dan 2, yaitu 15 tambah 2. Sebenarnya 17 menit. Kenapa gitu? Jadi kan kita pertama perlu C gabungan, udah dapat. Kemudian kita perlu waktu konsentrasi, karena kita menggabungkan dua area ya. Kita menggabungkan dua area ini. Karena nanti air yang masuk, air yang tiba di sini, itu adalah air yang dari sini sama air yang dari sini, ya kan? Jadi kita perlu mencari waktu konsentrasi terpanjang antara daerah sini nyampe ke sini atau daerah sini nyampe ke sini. Tadi kan janjinya sebelah sini, karena ini 12 menit itu kurang dari 15, kita pakai 15. Kalau ini 14, ya kan? Oke, ini 15, tapi dia nyampe ke sini berapa? 15 tambah 2, karena dia ada waktu travel. 15 menit airnya bergabung ke sini, kemudian 2 menit airnya nyampe ke sini. Jadi 15 tambah 2, 17. Sementara kalau dari sini, ini kan dari seluruh area ini 14 menit dia nyampe ke sini. Berarti yang paling panjang waktu konsentrasinya adalah ketika air nyampe di sini, yang di sini ke sini, yaitu 17. 15 tambah 2. 17 menit. Intensitas hujan yang sesuai dengan TC 17 menit adalah 243,96. Jadi cari lagi intensitas hujan, TC-nya masukkan 17 ke rumus ini yang diketahui di soal ke ini. Masukkan T-nya itu 17 menit karena dia yang paling panjang. Maka I-nya adalah
hasilnya 243,96 mm per jam. Jadi debit puncak di titik itu setelah digabung dari air yang dari area pertama dan area kedua 0,002778 kali C, C-nya adalah C gabungan 0,370. Kok ini beda ya? Ini salah nih taruhnya di sini. Kemudian dikali I, I-nya adalah ini, dan A, A-nya adalah 40 hektar tambah 60 hektar. Ini salah tadi ya. Ini kamu perbaiki. Sama dengan berapa? 25,08 meter kubik per detik. Ini QP2 Action. Jadi debit QP2 Action itu dipakai untuk mendesain antara inlet 2 dan 3. Nah, jadi QP2 ini untuk mendesain inlet 3. Pipa antara ini ke sini. Ya. Karena pipa di sini harus bisa menampung air yang di sini dan air yang di sini. Oke. Kemudian selanjutnya debit dari sub area 3 adalah sebesar, nah ini daerah area ketiga, tinggal rumus 0,078 kali C. C-nya adalah ini C untuk area ketiga. Ini adalah intensitas hujan daerah ketiga, tinggal masukkan rumus I seperti di soal, dan ini 75 adalah area luas area yang ketiga nih, 75 ya. Didapatlah 27,58 meter kubik per detik. Tapi beban pipa yang digunakan untuk mendrains ketiga sub area harus dihitung. Kenapa? QP3 ini kan yang tergabung dari ini saja. Ini saja masuk ke sini. Debit ini saja, area ini saja yang masuk ke sini itu adalah QP3. 27,58 meter kubik per detik. Tapi kalau mau mendesain pipa di sini, kamu nggak bisa hanya mendesain untuk mengalirkan debit di sini. Kenapa? Karena juga ada air yang masuk ke pipa ini, airnya juga berasal dari sini dan juga berasal dari sini. Jadi bagaimana caranya? Caranya juga perlu dilakukan seperti kamu mencari yang pertama, harus cari dulu C gabungan untuk tiga-tiganya, tiga area. C gabungan, C daerah A dikalikan luas daerah A, C daerah B dikalikan luas daerah B, C untuk daerah yang ketiga dikalikan luas daerah yang C, kemudian dibagi dengan jumlah luas daerah ketiganya, dapatnya 0,426. Kemudian dicari lagi waktu konsentrasi terpanjang. Yang paling panjang di mana dong? Waktu konsentrasi. Kalau ini waktu konsentrasi 15 tambah 2 yaitu ini, tambah 3 yaitu ini, berarti dapatnya 20 menit nyampe ke sini. Kalau yang ini 14 menit ditambah 3 menit dapatnya 17 nyampe ke sini. Kalau yang ini 12 menit. Ini dari 3 waktu tersebut yang paling lama adalah 20 menit. Ya, berarti air yang paling itu. Kemudian carilah I-nya. I-nya masukkan T-nya 20. I-nya dari mana rumusnya? Seperti di soal. I sama dengan sekian-sekian per T tambah sekian kan tadi. Setelah dapat TC dan I, masukkan lagi ke rumus QP3. 0,78 dikalikan C gabungan yang ketiga ini tadi, dikalikan intensitas untuk ini, dikali seluruh luas area 48,22 meter kubik per detik. Jumlah debit dari ketiga sub area jauh lebih besar pada debit gabungan. Ini kan debit daerah pertama 7, debit daerah kedua 19, debit daerah ketiga 27,8, yaitu 53,78 versus 48,22 kalau kita gabung. Oke. Nah, kalau yang ini kalau kita gabung nggak masuk akalnya. Kenapa? Karena kan nyampe air itu nggak sama. Oke. Tapi kalau yang cara kita yang ini memperhitungkan perbedaan waktu konsentrasi. Jadi 48. Sehingga kalau kamu desain drainase dengan nilai ini, tentu besar drainasenya lebih kecil ya. Ukurannya lebih kecil daripada kamu pakai yang ini.
Oke, ini hasil perhitungan dapat diringkas seperti ini kira-kira. Ini kan daerah pertama dapat Q1, daerah kedua dapat Q2, tapi Q2-nya kalau digabung itu dapatnya sekian. Seperti itu. Metode hidrograf silahkan baca sendiri. Contoh sintetis juga silahkan baca sendiri. Sekian, terima kasih. Pertemuan ini selesai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.